Secara umum, ehipassiko adalah ajakan atau undangan kepada semua orang tanpa kecuali untuk datang dan melihat, melakukan verifikasi atau pemeriksaan atau penyelidikan terhadap suatu hal untuk mendapatkan bukti, daripada hanya sekadar percaya begitu saja. Dalam beberapa khotbahnya, di antaranya Dajaga Sutta, Muluposatha Sutta, dan Mahanama Sutta, Buddha menyampaikan tentang Dhammanusati yang isinya mengenai sifat-sifat dari Dhamma yang diajarkannya. Dua dari sifat Dhamma tersebut adalah ehipassiko dan dipahami secara pribadi oleh para bijaksana. Dhamma yang telah dinyatakan sendiri dengan sempurna oleh Sang Bagawa terlihat di sini dan saat ini, tidak bergantung pada waktu, mengundang untuk dilihat, mengarah menuju kemajuan, dipahami secara pribadi oleh para bijaksana. Sifat keterbukaan dari Dhamma juga disampaikan oleh Sri Buddha dalam Alagadupama Sutta yang menyatakan, para bikhu, demikianlah Dhamma yang telah dinyatakan sendiri dengan sempurna. Olehku tersebut adalah jelas, terbuka, nyata, dan bebas dari tambal sulam. Semenjak penyelidikan, pemeriksaan terhadap Dhamma merupakan salah satu dari 7 faktor pencerahan. Buddha menasihatkan para siswanya untuk menerapkan sikap ehipassiko di dalam menerima ajarannya, mengikuti dirinya berdasarkan pada pemahaman, bukan dari ketaatan atau kepercayaan membuta. Buddha mengajarkan untuk datang dan lihatlah, verifikasi ajarannya, bukan datang dan percaya. Prinsip ehipassiko ini menjadi salah satu ajaran yang membedakan antara ajaran Buddha dengan ajaran lainnya. Salah satu sikap dari Buddha yang mengajarkan ehipassiko dan memberikan kebebasan berpikir dalam menerima suatu ajaran terdapat dalam perbincangan antara dirinya dengan suku Kalama berikut ini. Wahai suku Kalama, jangan begitu saja mengikuti tradisi lisan, ajaran turun-temurun, kata orang, koleksi kitab suci, penalaran logis, penalaran lewat kesimpulan, perenungan tentang alasan, penerimaan pandangan setelah mempertimbangkannya, pembicara yang kelihatannya meyakinkan, atau karena kalian berpikir, betapa itu adalah guru kami. Tetapi setelah kalian mengetahui sendiri, hal-hal ini adalah bermanfaat, hal-hal ini tidak tercela, hal-hal ini dipuji oleh para bijaksana. Hal-hal ini, jika dilaksanakan dan dipraktekkan menuju kesejahteraan dan kebahagiaan, maka sudah selayaknya kalian menerimanya. Prinsip untuk tidak percaya begitu saja dengan mempertanyakan apakah suatu ajaran itu adalah bermanfaat atau tidak, tercela atau tidak tercela, dipuji oleh para bijaksana atau tidak, jika dilaksanakan dan dipraktekkan menuju kesejahteraan dan kebahagiaan atau tidak, adalah suatu sikap yang akan menepis kepercayaan yang membuta terhadap suatu ajaran. Prinsip ehipassiko yang mengedepankan verifikasi atau pemeriksaan atau penyelidikan oleh diri sendiri, memicu seseorang untuk berpikir kritis dan juga memiliki kemantapan yang lebih baik dalam menerima kebenaran, karena ia telah melihat, mengalami, menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, dibandingkan dengan orang yang tidak menerapkan prinsip ini dan hanya berdasarkan pada rasa percaya. Setelah seseorang menerima kebenaran dari hasil verifikasi atau pemeriksaan atau penyelidikan oleh diri sendiri secara kritis, maka muncullah sada, yaitu keyakinan berdasarkan pengetahuan dari hasil verifikasi atau pemeriksaan atau penyelidikan. Dan sada ini menjadi sarana awal yang penting
untuk pengembangan batin selanjutnya. Prinsip ehipassiko sering diartikan sebagai datang dan buktikan sendiri, sehingga sebagian orang secara kurang bijak beranggapan bahwa segala sesuatu harus dibuktikan oleh diri sendiri sebelum ia menerimanya sebagai kebenaran dengan cara menjadikan dirinya sebagai objek percobaan. Sebagai contoh, ketika seseorang ingin membuktikan bahwa penyalahgunaan narkotika dan obat atau bahan berbahaya, narkoba, itu merugikan dan merusak, bukan berarti orang tersebut harus terlebih dulu menggunakan narkoba tersebut. Sikap ini adalah sikap yang keliru dalam menerapkan prinsip ehipassiko. Untuk membuktikan bahwa menggunakan narkoba itu merugikan dan merusak, seseorang cukup melihat orang lain yang telah menjadi korban karena menggunakan narkoba. Berkali-kali melihat dan menyaksikan sendiri orang lain mengalami penderitaan karena penggunaan narkoba. Itu pun merupakan suatu pengalaman, suatu bentuk verifikasi untuk mendapatkan pembuktian. Dengan hasil berupa munculnya sada sebagai keyakinan berdasarkan pengetahuan dari hasil verifikasi atau pemeriksaan atau penyelidikan, prinsip ehipassiko menjadi langkah awal bagi umat awam untuk memahami ajaran agama Buddha lebih lanjut.